time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Pada materi pertama, kita akan membahas tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan didefinisikan sebagai campuran dua atau lebih zat yang dapat membentuk satu macam homogen, di mana setiap yang bercampur menyebar secara merata di seluruh campuran. Contohnya yaitu larutan garam, yaitu campuran homogen garam sebagai zat terlarut dengan air sebagai zat pelarut. Kemudian contoh yang kedua yaitu larutan gula. Larutan gula adalah campuran homogen antara gula sebagai zat terlarut dengan air sebagai zat pelarut. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Yang kedua yaitu larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, ternyata suatu larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik karena di dalam larutan tersebut terdapat ion-ion yang bergerak bebas. Semakin banyak ion-ion yang terdapat dalam larutan, maka semakin kuat daya hantar listriknya. Larutan elektrolit terbagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat yang berarti daya hantar listriknya kuat, karena dia mengandung banyak ion. Sedangkan larutan elektrolit yang artinya daya hantar listriknya lemah karena ionnya sedikit. Larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik karena tidak memiliki ion. Yang selanjutnya yaitu sifat-sifat larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit yang pertama itu menghantarkan listrik karena ia mengandung ion-ion bebas. Yang kedua terjadi ionisasi, zat terurai menjadi ion-ion dalam larutan. Yang ketiga menyebabkan lampu pada alat uji larutan menyala. Terang untuk elektrolit kuat, redup untuk elektrolit lemah. Yang keempat berasal dari senyawa ionik atau asam basa kuat, yaitu contohnya NaCl, HCl, NaOH. Yang kelima itu bisa menyebabkan gelembung pada elektroda saat diuji. Larutan non-elektrolit yang pertama tidak menghantarkan listrik karena tidak menghasilkan ion dalam larutan. Yang kedua, tidak mengalami ionisasi. Yang ketiga, lampu pada alat uji larutan tidak menyala. Yang keempat, berasal dari senyawa kovalen atau netral seperti gula, etanol, dan urea. Yang kelima, tidak menyebabkan reaksi elektrolisis. Selanjutnya yaitu perbedaan larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Pada larutan elektrolit, lampu menyala terang, memiliki banyak gelembung gas, dan terionisasi sempurna. Larutan elektrolit lemah, lampunya menyala redup, memiliki gelembung tetapi sedikit, terionisasi sebagian. Elektrolit, lampunya tidak menyala, tidak memiliki gelembung, dan tidak terionisasi. Soalnya itu adalah dalam suatu eksperimen diperoleh data sebagai berikut. Nah, di sini ada datanya. Lampu untuk 3 jenis larutan yang ditanyakan adalah kekuatan elektrolit yang sesuai dari data di atas adalah untuk bahan yang terdiri dari hidrogen klorida dan air, nyala lampunya terang sehingga merupakan larutan elektrolit kuat. Bahan yang kedua yang terdiri dari gula dan air, lampunya tidak menyala sehingga merupakan larutan non-elektrolit. Bahan yang ketiga yang terdiri dari asam cuka dan air, lampunya menyala redup sehingga merupakan elektrolit lemah. Maka jika kita urutkan, larutan gula memiliki kekuatan elektrolit paling rendah, diikuti dengan larutan cuka, dan yang paling kuat adalah larutan hidrogen klorida. Jawaban dari soal ini yang tepat adalah yang E, itu kekuatan elektrolit HCl lebih besar dibandingkan dengan CH3COOH.